Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1589 sampai tahun 1592. Bang. Kuenzu bahkan lebih marah lagi. Dia melemparkan semua yang ada di lemari samping tempat tidur ke tanah untuk melampiaskan amarahnya. Bajingan, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Semakin banyak orang membujuknya, semakin marah dia, dan semakin bersemangat dia untuk mencabik-cabik Jericho Lee. Suara barang pecah juga membuat khawatir para perawat yang lewat, namun tidak satupun dari mereka yang berani masuk dan menghentikan mereka. Perawat yang datang untuk menghentikan mereka dimarahi. Mereka tidak mau masuk dan memarahi mereka. Sekitar 1 jam kemudian, sesosok tubuh bergegas ke rumah sakit dan memasuki bangsal tempat Kuenzu berada. 5 saudara laki-laki. Begitu mereka melihat kaki Kuenzu ditutupi perban, mata mereka menjadi merah. Siapa yang mengalahkanmu seperti ini? Liu Mei, kamu di sini. Melihat apakah keluarganya atau Kulin yang dekat dengannya kali ini, Kuenzu akhirnya tenang dari amarahnya, dan dia sangat tertekan. Saudara 5, Ling Shao menelepon untuk memberitahuku bahwa kamu dipanggil. Siapa yang melakukannya? Kulin datang dengan tergesa-gesa dan tidak mau bertanya dengan jelas. Itu bukan si bajingan kecil Jericho Lee. Wajah Kuenzu sangat muram. Apa? Apakah itu pacar Mo Lingyan? Kulin terkejut. Itu dia. Apakah kamu kenal dia? Kuenzu sedikit terkejut. Tentu saja. Kulin mengertakkan gigi dan berkata dengan getir, ingat terakhir kali aku mencari pemilik rumah Hua di kota Longan, aku dipermalukan. Apakah itu anak laki-laki yang membuatnya? Itu benar. Mata Kulin penuh kebencian. Aku tidak menyangka kali ini, dia akan memukulmu seperti ini lagi. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini begitu saja. Haha, lupakan saja, kata Kuenzu dengan senyum tragis, kamu tidak tahu, aku sudah meminta kakek Ling untuk maju sebelumnya. Dia tidak hanya tidak membantuku, tetapi juga membantu anak itu menegurku, melihatku diajar oleh bajingan kecil itu. Kulin kaget dan kehilangan suaranya, apakah itu? Tidak mungkin. Bagaimana kakek Ling bisa membantu anak itu menghadapimu? Petik 2. Menurutmu mengapa aku begitu marah? Aku benci anak itu. Aku tidak tahu siapa dia, tetapi bahkan kakek Ling tidak mau membantuku. Kuenzu penuh dengan kesedihan. Sial, kakek kedua begitu dekat dengannya hingga dia mengkhianati kita. Untuk sesaat, Kurin tidak lagi menghormati Ling Zentian. Dalam sebuah kata, keluargaku memiliki 2 sosok luar biasa di generasi kakek mereka. Salah satunya adalah Kukian, yang lainnya adalah Kukun. Yang pertama masih ada, dan sekarang memimpin keluargaku, sedangkan yang terakhir telah meninggal. Keduanya merupakan pahlawan yang telah memberikan kontribusi besar. Kukian dikenal sebagai harimau Tiongkok. Ia juga dikenal sebagai pahlawan ganda tentara bersama Situ Manlong. Tentu saja, namanya jauh lebih buruk daripada nama Situ Manlong, dan kejayaannya redup. Kebanyakan orang hanya mengenal Situ Manlong, tetapi mereka tidak mengenal Kukian. Adapun Kukun, ketenarannya bahkan lebih kecil. Meskipun dia juga orang yang kuat, reputasinya yang mulia jauh di bawah kakak laki-lakinya dan Situ Manlong. Saat itu, Mo Qing mengikuti Kukian, Kulin lahir dari Kukian, dan Kuenzu lahir dari Kukun. Tentu saja, keluargaku adalah keluarga besar, dan tidak akan dibagi lagi secara ketat. Generasi muda dalam keluarga diurutkan berdasarkan usia. Kuenzu menempati peringkat kelima di antara generasi muda keluarga. Dia memiliki 4 kakak laki-laki. Tidak ada gunanya mengandalkan dia sekarang. Jika kakekku tahu aku pengecut, dia tidak akan membantuku. Kuenzu menghela nafas putus asa dan tidak berdaya. Saudara kelima, jangan berkecil hati. Ini bukan pada tahap ini, Kulin ragu-ragu, memikirkannya dan berkata, bukankah itu aku? Aku juga bisa meminta bantuan saudara keempat. Tidak tahu orang seperti apa saudara keempatmu. Dia tidak selalu meremehkanku. Selain itu, dia selalu mendengarkan kakekku, apalagi dia jauh di kota Chuanzong. Bagaimana dia bisa datang di sini untuk membantu? Kuenzu menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin bagi Kurin. Di dalam keluargaku, generasi muda tidak begitu bersatu. Hal yang lumrah dalam keluarga besar adalah adanya persaingan antar teman sebaya. Tahukah Anda, keluarga besar punya banyak sumber daya, tapi mereka juga punya banyak orang. Di masa depan,
Ketika pemimpin keluarga terakhir turun tahta dan mereka bersaing memperebutkan posisi pemimpin keluarga, persaudaraan hanyalah sebuah lelucon. Persaudaraan adalah hal biasa dalam keluarga besar, terutama pada keturunan kaisar kuno. Untuk memperebutkan tahta, mereka membuat penasaran dan bertarung selangkah demi selangkah. 6 adik perempuan, tahukah kamu dari mana anak laki-laki itu berasal? Ku Wenzu tidak tahu di mana Jericho Lee dikeramatkan. Dia bisa membuat Ling Zentian menghasilkan 3 poin. Terlepas dari persahabatannya dengan Kukun, dia memilih untuk mengingkari keyakinannya. Saya tidak yakin. Kulin mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak, hari itu di kota Longan, konflik apa yang orang itu miliki denganku? Aku sangat membencinya. Setelah aku bertanya, sepertinya dia memiliki sedikit hubungan dengan Li Tianxi, yang baru-baru ini menjadi terkenal di Sichuan Tengah. Tentu saja, dia tidak menyelidikinya. Dikatakan bahwa Li Tianxi adalah Jericho Lee. Dia tidak percaya bahwa orang yang berani bertarung dengan macan langit bukanlah siapa-siapa. Tahukah Anda, kata Tianxi tidak hanya mewakili kekuatan, tetapi juga simbol identitas. Jericho Lee masih sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi guru surga? Oleh karena itu, setelah disimpulkan, dia berpikir bahwa Jericho Lee dan Li Tianxi bukanlah orang yang sama, tetapi mereka ada hubungannya satu sama lain. Mungkin mereka murid Li Tianxi atau semacamnya. Li Tianxi. Ku Wenzu tercengang, apakah itu Li Tianxi yang siap bertarung dengan harimau langit pada tanggal 26? Ya. Bagaimana anak itu bisa ada hubungannya dengan Li Tianxi? Wajah Ku Wenzu penuh keraguan. Telah dipastikan bahwa dia benar-benar ada hubungannya dengan Li Tianxi. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa dia berani menjadi begitu sombong, bahkan keluargaku pun tidak memperhatikannya. Kurin bersumpah untuk menjelaskan. Ku Wenzu berpikir, artinya, kakek Ling, mereka adalah juga melihat wajah Li Tianxi, akankah dia membiarkannya? Jelas. Sialan, wajah Ku Wenzu tenggelam. Dia pikir dia ada hubungannya dengan Li Tianxi, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ya. Seorang guru surgawi, bahkan kakeknya, harus diperlakukan dengan hati-hati. Kakek Ling berani mengkhianati kita karena dia juga seorang guru surgawi. Dia memiliki modal untuk mengabaikan kemarahan kita. Pada titik ini, wajah Kulin penuh kemarahan. Ku Wenzu menarik napas dalam-dalam, kalau begitu, lakukan sesuatu untukku. Saudara kelima, katamu. Bantu aku mengundang beberapa ahli. Aku akan menguliti anak itu. Ku Wenzu berteriak dengan marah. Apakah tidak apa-apa? Dia memiliki hubungan dengan Li Tianxi. Jika kamu ingin menemukan master umum, kamu tidak boleh menjadi lawannya. Kulin mengerutkan kening. Yah, pria yang aku minta kamu datangi bukanlah kucing atau anjing, itu dia. Mata Ku Wenchao tiba-tiba memancarkan sedikit warna suram. Dia. Kulin pada awalnya tidak bereaksi. Ketika dia melihat wajahnya, dia tiba-tiba menyadari, apakah kamu berbicara tentang keluarga Chao? Bab 1590. Pergilah ke Chao Chai dan minta dia membantuku membereskan anak itu. Aku yakin dia akan melakukannya. Jika dia tidak mau melakukannya, dia akan mengajukan penawaran dan membiarkan dia membunuh bajingan kecil itu. Ku Wenzu terlihat gila. Aku tahu. Hari berikutnya adalah kelas terakhir teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok. Awalnya, menurut proses kelas normal, kursus profesional seharusnya sudah berakhir sejak lama, tetapi menjelang akhir kursus, Gou Su secara tidak sengaja menghilang, mengakibatkan terhentinya kemajuan kursus profesionalnya. Karena tidak mungkin untuk mengganti semua kelas yang hilang untuk sementara, dekan menyapa Jericho Lee sebelumnya, dan poin-poin penting dari tes menggambar kelas terakhir adalah baiklah. Tapi Jericho Lee tidak mau. Belajar kedokteran tidak pernah menjadi hal yang samar-samar. Sikapnya yang asal-asalan kemungkinan besar akan membawa bencana dalam proses penyembuhan penyakit dan penyelamatan manusia di masa depan. Jadi setelah pesta tadi malam, dia secara khusus melihat rencana pengajaran Gou Su dan buku teks profesional. Untungnya, ilmu pengobatan tradisional Tiongkok ia pelajari sejak masih duduk di bangku sekolah, belum lagi kemampuan medisnya yang jauh melampaui kemampuan rata-rata dokter. Setelah 2 jam persiapan sederhana, dia menghubungi monitor tadi malam dan memintanya untuk memberitahu kelas waktu dan tempat kelas besok. Terdapat 405 ruang kelas di lantai 4 gedung pengajaran komprehensif. Ada guru baru di jurusan kita. Aku sudah lama mendengarnya, dan bukankah aku sudah melihat semua pemberitahuan di grup? Monitor mengatakan bahwa kepala sekolah baru hari ini sepertinya berencana untuk menebus mata kuliah yang terlewat, dan dia tidak berencana untuk fokus pada mata kuliah tersebut. Ah, tidak ada gunanya.
Apakah Anda punya yang seperti ini? Ada 3 kebakaran ketika pejabat baru mulai menjabat. Sepertinya guru baru ini bukan guru yang baik. Bagaimana cara mengerjakan ujian tanpa fokus? Apakah Anda ingin menutup telepon? Kalau para siswa membicarakannya, mau tidak mau mereka akan menyebut guru baru. Tentu saja mereka tidak peduli dengan guru baru. Mereka hanya peduli pada poin-poin penting ujian. Laju siswa jurusan kedokteran selalu begitu tinggi, terutama dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka tidak mau menutup telepon, mereka tidak nyaman ketika pulang ke rumah untuk tahun baru. Rasanya aku akan sengsara. Saya yakin saya akan sengsara. Akan gagal. Saya tidak belajar keras pada waktu-waktu biasa. Para siswa penuh dengan kesedihan dan kesedihan. Yang terpenting bagi mereka adalah tidak mengambil jurusan. Selama Anda tidak gagal, Anda bisa mengatakan apa saja. Pemantau, apa yang kamu lihat? Pada saat ini, beberapa siswa memperhatikan bahwa monitor telah melihat sekeliling pintu kelas. Monitor itu menoleh ke belakang, tentu saja, untuk melihat apakah Tuan Li telah datang. Oh, kenapa kamu begitu gugup? Lagi pula, dia akan datang ketika waktunya tiba. Kita akan mendengarkan kelas dengan telinga kita, dan kita akan selesai. Kita akan disergap dan diwaspadai. Mengajukan keluhan tentang hal itu. Apa yang Anda tahu? Monitor itu memelototinya dengan marah, saya sudah bertanya. Guru baru ini masih sangat muda, tidak jauh lebih tua dari kita. Dan dikatakan bahwa tidak mudah mendapat masalah. Jika Anda membiarkan dia melihat Anda, saya tidak tahu bagaimana menghadapimu. Guru muda. Semuda apa kamu? 30 tahun. 30 adalah batasnya. Baiklah, baiklah, jangan bicarakan itu. Kamu akan tahu kapan kamu turun. Para siswa mengobrol dan kelas sibuk. Tiba-tiba monitor melihat arah tangga dari kejauhan, dan datanglah seorang pemuda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip, apakah itu dia? Dia memusatkan pandangannya dan menemukan bahwa Jericho Lee memiliki beberapa bahan di tangannya, yang sepertinya familiar. Itu datang, itu datang. Tuan Lee ada di sini. Silakan duduk. Monitor merespons dan berteriak ke ruang kelas. Para siswa berlari ke kursi dan duduk. Mereka semua menjulurkan kepala untuk melihat ke pintu. Tendang, tendang. Langkah kaki itu semakin dekat, dan para siswa semakin gugup. Aku sangat gugup. Aku tidak tahu seperti apa guru baru itu nantinya. Kuharap dia pria yang tampan. Dasar bodoh. Setelah beberapa saat, postur tinggi dan lurus muncul di pintu kelas. Ia masih muda, mengenakan jas biasa, namun dengan temperamen yang luar biasa, terutama sepasang mata yang setajam elang, yang memiliki keajaiban melihat orang secara sekilas. Wow, betapa mudanya kamu. Apakah aku benar? Itu sedikit lebih tua dari kita. Apakah sekolahnya benar? Biarkan guru muda mengajari kita. Parah. Siswa hampir mengira mereka linglung. Pengawas telah memberi mereka vaksinasi sebelumnya, namun mereka tetap kaget melihat Jericho Lee. Karena Jericho Lee masih terlalu muda untuk berusia 25 tahun. Menurut saya, guru universitas termuda yang mereka kenal harus berusia 30 tahun. Saya belum pernah mendengar ada orang berusia awal 20-an yang bisa menjadi guru universitas. Ia juga salah satu dari 10 universitas terkenal di Tiongkok. Untuk sesaat, orang-orang merasa sangat tidak masuk akal. Bahkan beberapa siswa hampir berseru, "Tetua ini, apakah Anda yakin Anda di sini bukan untuk melucu?" Pak. Jericho Lee pergi ke peron dan melemparkan buku pelajaran dan dokumennya ke atas meja. Halo, saya kepala sekolah baru Anda, dan saya juga guru yang mengambil alih pekerjaan mantan kepala sekolah Anda. Nama saya Lee. Saya tahu semua gerakan kecil Anda sekarang, tapi saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Aku tidak ingin bicara banyak tentang gosip. Aku sudah membaca rencana pengajaran guru dan isi kursus profesional, dan itu saja. Aku tidak akan mengajarimu dengan rencana pelajarannya. Itu tidak perlu. Beberapa kalimat pendek membuat banyak siswa gempar. Orang baik, guru baru itu belum tua, tapi dia berbicara terlalu lugas. Sepertinya dia meremehkan rencana pengajaran yang diajarkan oleh Tuan Gou. Bukan seperti itu benar. Para siswa tidak menyangka bahwa guru baru tersebut secara langsung menyangkal isi rencana pengajaran Gou Su. Apakah dia sombong? Atau kepercayaan diri? Diam. Jericho Lee meminumnya. Para siswa segera menutup mulut mereka, tetapi mereka semua saling menatap. Mereka menemukan bahwa Jericho Lee tidak jauh lebih tua dari mereka, namun momentumnya ternyata sangat kuat, memberi mereka semacam tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Saya tidak suka kebisingan di kelas,
tapi saya mengizinkan Anda bertengkar saat menjawab pertanyaan atau mendiskusikan pertanyaan. Jericho Lee tampak serius. Awalnya sekolah mengundang saya sebagai obat sementara. Saya hanya mengambil alih beberapa hari. Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tentu saja, sejak saya mengambil pekerjaan itu, saya akan bertanggung jawab. Menurut saya, kualitas pengajaran guru Gousu sangat buruk, dan tingkat kehadiran Anda di kelas tidak terlalu baik. Saya mungkin bisa menebak tingkat pengajarannya, tapi itu bukan alasan sikap Anda. Bab 1591. Para siswa kaget, mengira guru baru itu, apinya agak ganas. Ini adalah serangkaian kritik, seperti semprotan. Saya tidak peduli jika seseorang tidak mendengarkan dengan baik. Di kelas ini, saya hanya akan mengganti mata pelajaran yang terlewat untuk Anda. Tentu saja, pada awalnya, saya pikir itu tidak perlu. Sekolah hanya meminta saya untuk memberi penekanan padamu, dan kemudian kursus akan selesai, dan kemudian ujian akhir akan diadakan. Mendengar hal itu, para siswa tiba-tiba merasakan firasat buruk. Saya tidak ingin mengajari Anda dengan cara yang kaku seperti ini. Yang perlu saya lihat adalah seberapa banyak yang telah Anda pelajari. Mata Jericho Lee menyapu wajah sekelompok siswa. Melihat mereka dengan takjub, dia seperti melihat dirinya sendiri pada awalnya. Nanti saya akan memberikan penjelasan singkat tentang mata kuliah profesi ini dan menanyakan beberapa pertanyaan inti. Kemudian Anda dapat menyerahkan lembar jawaban pemahaman Anda sendiri dalam bentuk apapun berdasarkan semua pertanyaan inti. Tidak perlu ujian akhir. Apa? Tidak ada ujian akhir. Para siswa hampir mengira mereka salah dengar, dan mata mereka membelalak. Guru baru ini, obat apa yang dijual Hululi? Monitor, panggil Jericho Lee. Pengawas Wang Yongsue ragu-ragu, guru, ada apa? Kamu pergi ke ruang materi di lantai 2 dan ambil kertas A4 sesuai jumlah orang di kelas. Baiklah. Apa yang akan dia lakukan? Para siswa bingung. Saya melihat Jericho Lee pergi ke papan tulis, membersihkan papan tulis, lalu mengambil kapur, pulpen, kecepatannya sangat cepat, kurang dari 3 menit, papan tulis sudah penuh. Saat ini, Wang Yongsue sudah kembali dengan membawa kertas A4. Kertas rambut. Tindakan Wang Yongsue sangat lancar. Dia membagikan setumpuk kepada semua orang di barisan depan, dan setelah beberapa saat, semua orang mendapat selembar kertas. Jericho Lee menunjuk ke papan tulis, saya tidak ingin Anda menyalin isi di papan tulis. Ini sebenarnya hal-hal yang perlu Anda ingat ketika Anda menyerahkan kertas jawaban akhir kursus ini, tetapi saya tidak ingin Anda untuk menyelesaikannya. Di papan tulis ada beberapa hal inti kursus Anda. Terlalu rumit bagi saya untuk menulis. Saya hanya akan menjelaskannya sekali saja. Lebih baik Anda mencatatnya di ponsel Anda. Mendengar ini, banyak siswa dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka dan menyalakan fungsi perekaman. Kursus Anda termasuk dalam teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok, yang meliputi yin dan yang, qi dan darah, meridian dan sebagainya. Di zaman sekarang, hal-hal tersebut tampak seperti metafisika. Metode pengajaran saat ini sering kali menganjurkan Anda untuk menggunakan istilah-istilah yang dapat dipahami orang untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Saya akan memberikan penjelasan di sini, yang pertama adalah yin dan yang. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki adalah milik yang dan perempuan adalah milik yin. Seperti kata pepatah lama, yin dan yang adalah harmonis. Dikatakan juga bahwa laki-laki dan perempuan tidak lelah ketika mereka bekerja sama. Sebenarnya, ini berarti yang menyendiri tidak panjang dan yin yang menyendiri tidak panjang. Salah satu dari mereka tidak dapat hidup sendiri untuk waktu yang lama, yang sejalan dengan konsep Taiji. Yin dan yang terintegrasi. Di alam, matahari adalah milik yang dan bulan ke yin. Cuaca cerah di siang hari dan berawan di malam hari. Dilihat dari bagian dalam tubuh manusia, qi, disebut juga yang qi dalam pengobatan tradisional Tiongkok, berasal dari ginjal, yang secara alami dimiliki oleh ginjal. Yang. Penyakit umum, seperti kekurangan qi, mengacu pada kekurangan qi ginjal. Saat ini, kita perlu menggunakan fusi, jahe kering, dan obat lain untuk mendukung yang. Teori yin dan yang menekankan keseimbangan. Jika satu pihak terlalu kuat, pihak lain perlu melemahkannya untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Ini seperti ketika keadaan menjadi ekstrim, mereka akan berbalik. Awalnya, para siswa merasa bahwa guru baru itu terlalu muda untuk bisa melakukannya dengan baik. Secara khusus, yang lain menyangkal ajaran Gousu, yang membuat mereka merasa dia sombong.
Namun, ketika Jericho Lee secara resmi mulai menjelaskan teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok, mereka semua terkejut dengan pidatonya yang sederhana dan mudah dipahami, dan lambat laun menjadi terpesona. Dalam proses penjelasan Jericho Lee tentang keseluruhan mata kuliah profesional, semua siswa mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak ada yang keluar, apalagi membuat keributan. Setelah menjelaskan selama 2 jam, Jericho Lee berhenti dan berkata, waktunya hampir habis. Mari kita bicara tentang isi kursus ini. Saya tidak akan membicarakan hal lain. Papa. Para siswa pulih dari obsesi mereka, dan detik berikutnya mereka semua berdiri dan bertepuk tangan. Luar biasa. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar mata kuliah teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok? Bagaimana perasaan saya seperti baru pertama kali mengikuti kelas ini sangat berbeda dari apa yang dijelaskan Guru Go. Saya tercengang mendengarnya. Sungguh menakjubkan bisa menuangkan pengetahuan membosankan seperti itu dengan cara yang begitu sederhana. Nona Lee, Anda luar biasa. Para siswa bertepuk tangan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Jericho Lee membuat seluruh siswa terkesan dengan pengetahuan dan metode pengajarannya yang unggul. Baiklah, duduklah. Jericho Lee memasang ekspresi tenang. Semua siswa duduk dengan gembira dan memandang Jericho Lee dengan kekaguman dan fanatisme. Itulah isi dasar kursus ini. Anda sudah merekam semua rekamannya. Saya akan mengirimkan kertasnya kepada Anda. Anda harus menyelesaikannya besok malam dan tuliskan pekerjaan rumahmu di atasnya. Para siswa semua tercengang dengan hal ini. Lee, tulis saja pertanyaannya. Apakah kamu tidak menulis makalah? Sesuai dengan kebiasaan mereka mengambil mata kuliah lain di masa lalu, meskipun mereka tidak mengikuti ujian akhir, mereka akan menyerahkan setidaknya 1 makalah. Lebih dari 2.000 kata. Mata Jericho Lee menyapu wajah mereka, tulis saja soal yang ingin kamu serahkan, dan kamu perlu mencatat bentuk jawabannya. Bentuk. Apa maksudmu? Para siswa kembali tercengang. Saya katakan dari awal bahwa tanpa ujian akhir, jawabannya bisa dalam bentuk apapun. Kertas bisa diserahkan, perasaan Anda sendiri bisa, praktik sosial bisa, laporan investigasi bisa, Anda bisa serahkan orang-orang yang percaya diri dan kuat, Anda bahkan dapat menyerahkan kasus medis, atau Anda dapat menyembuhkan pasien sendiri dan menuliskan pengalaman proses pengobatannya. Saya akan memberikan poin sesuai dengan jawaban yang Anda berikan. Itu sebuah skandal yang harus kamu lakukan sendiri. Jika kamu menemukan seseorang untuk menulis untukmu atau menyontek, aku tidak akan memberimu ujian susulan. Wow. Ini pertama kalinya para siswa melihat cara ujian seperti itu. Itu tidak terbatas pada bentuk apapun, ia dapat dimainkan dengan bebas. Artinya, bahkan jika mereka menulis beberapa ratus kata dengan santai, itu adalah masalah yang berbeda apakah mereka dapat memberi mereka poin. Guru, apakah bentuk apapun benar-benar oke? Seorang siswa mau tidak mau mengangkat tangannya. Tentu saja, seperti yang saya katakan, tidak ada masalah di luar bentuk jawabannya, atau bahkan di luar cakupan kursus ini. Yang perlu saya lihat adalah seberapa banyak Anda telah belajar. Saya ingin melihat bakat Anda yang sebenarnya lebih dari sekadar skor kaku itu. Jericho Lee tertawa, tentu saja, jika jawabannya sangat bagus, mungkin saya bisa mencari guru lain untuk berkomunikasi, sehingga semua kursus profesional Anda dikecualikan dari ujian, premisnya harus cukup bagus. Bab 1592. Para siswa mendidih. Ya Tuhan, benarkah kamu bisa menyingkirkan semua mata pelajaran lainnya? Guru baru tampaknya sangat kuat di belakang panggung, sangat berkuasa. Dia melakukannya, dan kepala sekolah setuju. Tentu saja, karena dia berani membuat pengaturan seperti itu, sekolah akan setuju. Saya tahu bahwa guru baru itu pasti seekor banteng di langit. Mampu menghindari ujian, artinya tidak perlu khawatir gagal dalam ujian, dan tidak perlu mengikuti ujian lagi. Sungguh menakjubkan. Jericho Lee memandangi orang-orang yang bersorak-sorai ini dan tertawa di dalam hatinya. Tidak ada tes. Tidak sesederhana itu. Pertama-tama, formulir ujian yang diberikannya kepada para siswa tersebut tidak terbatas pada formulir apapun, namun bukan berarti mereka dapat menyerahkan kertas jawaban yang sangat baik. Dia mempunyai visi yang tinggi. Sulit untuk memuaskannya. Kedua, ia bahkan dapat mengubah semua bentuk pengajaran di seluruh perguruan tinggi pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi itu tidak berarti bahwa para siswa tersebut tidak akan belajar. Mereka harus mempelajari semua hal yang perlu mereka pelajari, hanya untuk menghindari ujian akhir terakhir. Namun, dia pasti akan mengatur metode ujian lainnya. Bagaimanapun, ujian merupakan sarana penting untuk mendeteksi pembelajaran siswa.
Baiklah, monitor, mari kita kumpulkan semua pertanyaan mereka besok malam. Sekadar mengingatkan, saya sudah melihat pengaturan ujian Anda untuk kursus profesional. Jika Anda ingin menghindari ujian, Anda harus menyerahkan lembar jawaban yang bagus dalam waktu 3 hari, jika tidak, Anda tetap harus mengikuti ujian. Kursus ini dalam waktu 7 hari untuk menyerahkan lembar jawaban secara online, Anda dapat memeriksa email guru yang biasa. Jika itu adalah bentuk pekerjaan rumah khusus, pergilah ke kantor gedung kompleks dan temukan aku. Setelah penjelasannya, Jericho Lee menyimpan dokumen buku pelajarannya dan berkata, ayo selesaikan kelas. Para siswa saling memandang dan berpikir bahwa pekerjaan rumah ini kedengarannya tidak sesederhana itu. Jelas tidak mudah mendapatkan jawaban yang bagus dalam 3 hari. Banyak siswa yang mulai memutar otak untuk memikirkan jenis kertas apa yang harus mereka serahkan. Pertama-tama, jika ingin membuat Jericho Lee puas, kertas biasa dan bentuk kertas jawaban lainnya tentu tidak akan berfungsi. Itu pasti jawaban yang sangat istimewa, yang bisa membuat orang bersinar di depan matanya, dan kemudian bisa menonjolkan levelnya sendiri. Jericho Lee berkata itu tergantung bakat mereka yang sebenarnya. Jadi semakin banyak mereka mengirimkan jawaban tingkat tinggi, semakin tinggi pula penilaian mereka. Setelah para siswa bubar, kabar tentang ujian akhir khusus pengobatan tradisional Tiongkok segera menyebar. Pertama-tama, hal ini telah menimbulkan sensasi besar di berbagai spesialisasi di Fakultas Pengobatan Tradisional Tiongkok. Apakah guru pengobatan tradisional Tiongkok yang baru begitu baik? Bagaimana Anda bisa melakukannya dengan cara ini? Ya Tuhan, apa pendapat Anda tentang itu? Kepala sekolah setuju dengannya untuk bermain seperti ini. Omong kosong, saya harus setuju. Mereka semua diundang oleh sekolah. Apakah Anda tidak setuju? Jalan-jalan, dan pergi bertanya. Apa asal-usul guru baru pengobatan tradisional Tiongkok, yang mengusulkan cara pemeriksaan baru seperti itu? Tanda tanya. Apakah kamu tidak takut guru lain akan marah? Tak lama kemudian, berita itu mulai menyebar ke departemen lain. Tentu saja, berita tersebut mau tidak mau menyebar ke telinga para guru profesional lainnya di sekolah pengobatan tradisional Tiongkok, termasuk Presiden Lu Meng. Nona Lee, apakah Anda sedikit ceroboh dalam hal ini? Ketika LV Meng mengetahui berita itu, dia menemukan Jericho Lee sedang terburu-buru. Sebagai orang yang sudah bertahun-tahun berkecimpung dalam dunia pengajaran, ia sangat kolot dan tidak setuju dengan cara Jericho Lee. Menurutnya itu terlalu radikal. Bagaimana dia bisa membiarkan siswanya menghindari ujian? Ujian akhir adalah cara penting untuk mengajarkan ringkasan. Bagaimana kita bisa mengetahui situasi belajar siswa tanpa ujian akhir? Jericho Lee memandang sekelompok guru, dan tertawa, Dekan Lu, saya bertanya, apa tujuan mahasiswa kedokteran? Tentu saja, di masa depan, saya akan mengabdikan diri pada pekerjaan medis dan melakukan perawatan kehidupan dan kesehatan masyarakat, jawab Lu Meng tanpa berpikir. Apa tanggung jawab para guru di sekolah pengobatan tradisional Tiongkok? Jericho Lee bertanya lagi. Secara alami, untuk mendidik siswa mempelajari ilmu kedokteran, sehingga dapat mengumpulkan pengetahuan teoritis untuk pekerjaan di masa depan, kata Lu Meng tanpa ragu-ragu. Oke, Jericho Lee mengangguk, lalu Presiden Lu memberitahuku, bagaimana keadaan siswa sebelum ujian akhir. Lu Meng tertegun, atau masalah Jericho Lee menjadi terlalu besar, dia tidak berbalik. Din Lu, apakah menurutmu aku membuat keputusan seperti itu tanpa berpikir panjang? Tidak, aku berasal dari masa sekolahku, dan aku tahu apa yang dipikirkan para siswa ini. Jericho Lee berkata dengan tenang dan rasional, para pelajar saat ini berbeda dengan beberapa dekade yang lalu. Dalam lingkungan sosial, mereka lebih terburu nafsu dan bersemangat untuk sukses dengan cepat dan mendapatkan keuntungan instan. Mereka terbiasa dengan segala macam mitos kekayaan mendadak di masyarakat, dan segala jenis konflik dokter-pasien. Dalam arti sempit, mereka tidak memiliki perasaan ideal seperti generasi dokter yang lebih tua, dan mereka juga kurang pekerja keras. Bukan hanya mereka, sebagian besar mahasiswa di seluruh negeri, bahkan di era baru. Beberapa orang menganggapnya sebagai kemajuan, yang lain menganggapnya sebagai kemunduran. Namun bagaimanapun juga, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri, yaitu sebagus apapun universitas tersebut, akan ada sebagian orang yang tidak memperhatikan perkuliahan dan menjejalkan diri untuk ujian. Saya pikir Dekan Lu dan semua guru harus mengetahui hal semacam ini. LV Meng ragu-ragu dan mengangguk. Guru-guru lain sudah mengangguk, fenomena ini, bahkan Universitas Mordor, universitas terkenal seperti itu juga ada, apalagi universitas-universitas miskin itu. Bagi yang menjejalkan, Presiden Lu benar-benar berpikir bahwa melalui ujian akhir,
mereka benar-benar dapat mengingat pengetahuan mereka dan meletakkan dasar bagi pekerjaan medis mereka di masa depan. Belum tentu pelatihan perencanaan rumah sakit ditujukan pada situasi ini. Alasan saya merancang ujian akhir seperti itu bukan hanya untuk melihat bakat mereka yang sebenarnya, tetapi yang lebih penting, saya perlu merangsang minat mereka untuk belajar aktif, daripada membiarkan mereka harus menghafalkan agar mendapat sedikit nilai. Ujian akhir. Lupakan setelah ujian. Inilah tujuan sebenarnya Jericho Lee, dan juga merupakan akar dari caranya yang aneh dalam merancang ujian akhir. Lu Meng sedikit terkejut dan mengerutkan kening, kamu sangat yakin, apakah kamu bisa merangsang minat mereka untuk belajar dengan cara ini? Saya tidak berani mengatakan 100%, tetapi sebagian besar siswa akan sangat senang belajar, Jericho Lee sangat percaya diri dalam hal ini. Kalau ingin merangsang minat dan semangat seseorang, perlu adanya reward. Kalau memberi dan tidak mendapat apa-apa, maka motivasinya akan jauh berkurang. Untuk mendapat kesempatan ujian gratis, mereka pasti akan memutar otak untuk menyerahkan sebuah kertas jawaban tingkat super. Tentu saja, hadiahnya bisa didiskusikan sekarang. Jika Anda benar-benar tidak setuju dengan saya tidak memintanya. Saya bisa mengubahnya menjadi hadiah lain.